Sempat memanas hingga ke meja hijau, kini babak baru penuh haru akhirnya tiba. Setelah drama pengakuan anak yang menyita perhatian publik, penyanyi senior Denada akhirnya resmi mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai putranya. Gugatan dicabut, perdamaian terjalin, dan hubungan ibu serta anak ini pun mulai mencair. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Tak berselang lama, setelah berdamai, kabar bahagia kembali meledak. Ressa Rosano resmi melepas masa dudanya dan menikah untuk kedua kalinya di Banyuwangi. Di sisi lain, di balik hari bahagia ini, publik kembali diingatkan pada masa lalu, Ressa yang sempat diwarnai tudingan miring dari sang mantan istri, Dini Kurnia. Lantas, bagaimana restu Denada yang justru terpantau tidak hadir di hari bahagia sang putra? Inilah Vima fakta pernikahan kedua Ressa Rosano di Banyuwangi. Baru-baru ini potongan video pernikahan Ressa Rosano di Banyuwangi beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video yang viral tersebut, Ressa tampak begitu gagah dan tenang saat mengucapkan kalimat ijab kabul di hadapan penghulu. Namun, ada satu hal yang membuat netizen gagal fokus dan bertanya-tanya. Ya, sosok wanita yang kini resmi menjadi pendamping hidup Ressa Rosano. Sang istri terlihat begitu cantik mempesona dengan balutan busana pengantin, namun sayangnya, identitas sang istri hingga kini masih tertutup rapat. Siapakah sebenarnya sosok wanita beruntung yang berhasil meluluhkan hati Ressa di tengah kabar perdamaiannya dengan Denada? Mengapa hingga detik ini Ressa masih bungkam 1000 bahasa soal identitas belahan jiwanya? Di balik senyum sumringah di pelaminan, publik seolah ditarik kembali pada sebuah drama pilu yang sempat menggegerkan. Ya, belum hilang dari ingatan. Beberapa waktu lalu sosok Dini Kurnia muncul ke hadapan publik dengan pengakuan yang menggetarkan jagat maya. Bukan hanya sekedar mengungkap status pernikahannya dengan Ressa yang telah berakhir, Dini secara belak-belakan mengakui adanya darah daging hasil hubungan mereka. Lantas, benarkah pernikahan kedua ini menjadi cara Ressa untuk benar-benar menghapus luka lama? Ataukah justru menjadi awal dari babak baru yang lebih kompleks? Inilah cerita di balik pernikahan Ressa Rosano yang sempat tersimpan rapat. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Awal perkenalan di tahun 2018, masih SMA. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya Kak. Cuman untuk tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya Kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Sekarang anak saya umur 6 tahun. Kak Dini, Kak kalau boleh tahu nama anaknya boleh disebutin nggak atau lebih baik nggak usah gitu? Boleh, karena memang sebagian besar dari Nama? yang melihat itu sudah tahu. Namanya Aldan Rizky Julia Rosano. Oke. Berarti panggilannya Aldan Kak ya? Iya. Sebuah pemandangan yang tak biasa terjadi di momen sakral pernikahan Ressa Rosano di Banyuwangi. Di saat sang putra resmi memberikan mahar dan janji suci, kursi pendamping orang tua justru tampak kosong. Ya, sosok penyanyi senior Denada terpantau tak hadir secara langsung di hari bahagia sang putra. Absennya Denada seketika memicu spekulasi liar di tengah netizen. Ada apa sebenarnya? Apakah hubungan mereka kembali merenggang? Namun, tabir misteri ini akhirnya disingkap oleh sang manajer, Rizna Oris.
Terungkap fakta bahwa meski Raga tak di lokasi, restu Denada tetap mengalir deras lewat sambungan video call. Diam-diam, Denada ternyata sudah memendam rindu dan sangat ingin terbang ke Banyuwangi. Lantas, mengapa ia justru memilih untuk absen di detik-detik penting tersebut? Benarkah semua ini murni karena Denada hanya mengikuti arahan dan keinginan Resa yang tak ingin merepotkan sang bunda? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Video call. Oh, tapi kan mungkin ada rasa pengen datang. Oh iya. Dena pengen datang ke sana juga, cuman kan Dena mengikuti arahan dari anaknya aja. Komandonya gimana gitu. Ya ngikutin aja nyamannya Resa gimana. Ya pokoknya Denada hanya mengikuti arahan aja. Arahan dari pihak Resa aja gimana gitu. Meski tak hadir secara fisik di pelaminan sang putra, Denada membuktikan bahwa restu dan cintanya melampaui segalanya. Lewat sambungan seluler yang penuh haru, suara Denada bergetar memberikan doa terbaik untuk babak baru kehidupan Resa Rosano. Sang manajer, Risna Oris, turut bersuara dan menegaskan bahwa selayaknya ibu pada umumnya, Denada hanya menginginkan kebahagiaan abadi bagi sang anak yang kini telah resmi memiliki pendamping hidup. Namun, ketidakhadiran Denada di hari H ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Sebuah janji manis telah terucap. Kabarnya, dalam waktu dekat, Denada akan segera terbang menuju Banyuwangi untuk memberikan pelukan langsung kepada Resa dan sang menantu baru. Lantas kapan momen pertemuan haru itu akan terjadi? Dan seperti apa pesan khusus Denada untuk menantunya yang masih misterius? Dapat mantu Kak. Alhamdulillah. Allah semua pasti kalau Allah aturkan semua maka itu akan insya Allah jadi yang terbaik. Masya Allah. Maha pengatur, Allah maha pengatur, maka akan diaturkan yang sebaik-baiknya untuk semuanya insya Allah. Oh ya, Dena mah Masya Allah ya. Ya pokoknya yang jelas hadiah buat Resa itu yang Dena berikan adalah yang paling utama adalah doa. Doa yang selalu dia panjatkan untuk Resa dan juga anaknya Aisyah gitu ya, terhadap apa yang Resa jalani sekarang. Ya dia mendoakan semoga semuanya lancar, diberikan kemudahan, yang paling utama diberikan rezeki yang berlimpah gitu untuk menjalani kehidupan ke depan. Selain itu Dena juga sesanggupnya, semampunya, sebisanya dengan kondisi Dena ada sekarang ya gitu ya. Dia juga mensupport baik ya tadi aku bilang baik secara doa maupun ada material walaupun nggak banyak. Sesanggupnya dia, semampunya dia dengan kondisi dia sekarang. Karena kan kondisi Dena saat ini ya memang keadaannya memang kurang baik ya. Kapan mau segera ke Banyuwangi? Apakah langsung besok kah atau gimana? Iya, itu Dena juga tadi ngomong sama aku bahwa dia tuh aku pengen ke Banyuwangi gitu. Dia ceritakan tadi video callan sama Resa gitu, sama istrinya Resa juga gitu, sama besannya gitu video callan. Terus aku bilang, itu ngobrol sama besan, terus aku bilang aku satu waktu nanti mau ke situ gitu. Insyaallah nanti ada waktunya yang tepat. Sekalian aku juga dibilang dia mau ziarah ke Tante Emil kan gitu. Sekalian juga pengen ketemu sama keluarga-keluarga di sana. Belum hilang dari ingatan, sosok sang mantan istri, Dini Kurnia, sempat muncul dengan pernyataan yang menggetarkan publik. Tak main-main, Resa dituding telah menelantarkan darah dagingnya sendiri. Sebuah isu sensitif yang sempat mencoreng nama baiknya tepat sebelum pernikahan kedua ini digelar. Namun, Resa tak tinggal diam. Di tengah derasnya tudingan miring tersebut, ia dengan tegas melancarkan bantahan. Resa menyebut bahwa kewajibannya sebagai ayah tetap dijalankan, termasuk urusan nafkah untuk sang buah hati yang diklaim tak pernah putus. Lantas seperti apa perseteruan panas Resa dan mantan istri? Kalau untuk istri, sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya, karena Ya, mantan sudah istri jadi maksud saya. orang lain. Betul. Jadi sudah jadi orang lain. Kalau untuk anak, saya tidak pernah menjawab tidak pernah menafkahi tapi tidak berkelanjutan. Yang dituntut oleh Dini ini apa Bang? Hanya nafkah kah atau pengakuan kalau saya pernah hidup bersama dengan Resa atau bagaimana Bang? Ya baik, terima kasih. Jadi gini, kemarin kita melihat statement dari Resa di media
bahwa dia menjelaskan bahwa posisinya masih lajang, tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah dan mempunyai 1 anak. Ya, saya sebagai kuasa dari Dini berharap tolong si Resa mengakui bahwa anak si Dini ini juga ayahnya beliau, karena pernah melangsungkan pernikahan pada waktu itu, seperti itu. Kita juga berharap ada pengakuan dari Resa, dan dari pihak Dini juga menuntut nafkah, ya, pengakuan dan nafkah. Kalau mantan anak kan tidak ada, yang ada mantan istri, seperti itu. Anak tetap anak walaupun itu sudah menikah. Dari pihak Dini sudah menikah lagi, itu tetap, kalau anak tetap anak, harus dijamin hak-haknya, seperti itu, dan dilindungi. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya dan memberikan nafkah kepada dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini, pansos yang memanfaatkan Resa. Kenapa kok dia pisah? Ya nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Resa loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di kemudian hari. Kalau itu, kalau ini kalau si Resa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamanya, dia bertanggung jawab. Kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah, ya, karena ini kan harus konsultasi. pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.